Assalamualaikum Sobat Halimah. Kali ini Halimah mau cerita tentang kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Ya, beliau adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong soal Sayyidah Khadijah Al-Kubra, apa sih keistimewaan beliau sampai beliau menjadi wanita pemimpin surga? Ya, keistimewaannya adalah satu, beliau adalah wanita bangsa Quraisy yang cerdas. Beliau menguasai isi 3 kitab, Taurat, Injil, dan Zabur sebelum Al-Quran diturunkan. Luar biasa bukan? Bukan hanya itu, bahkan beliau tahu ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi. Beliau juga tahu khasiat buah tin, buah zaitun, dan keistimewaan Bukit Sinai. Padahal Quran surat At-Tin belum diturunkan. Luar biasa bukan? Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini adalah wanita paling cerdas pada zaman itu. Kedua, beliau adalah wanita paling cantik bangsa Quraisy. Beliau kaya raya, cantik, baik hati. Yang ketiga adalah beliau adalah wanita yang berjiwa sosial tinggi. Ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Sayyidah Halimah Asy-Sya'diyah, ibu yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang betapa sulitnya hidup, betapa susahnya menahan miskin dan kelaparan. Mendengar cerita Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Beliau iba, beliau tersentuh, dan beliau menghibahkan, memberi 40 kambing dan 1 unta kepada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ibunda Rasulullah yang menyusui Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga wanita yang sangat mulia. Beliau sangat penyayang terhadap janda-janda miskin, terhadap fakir miskin, dan juga yatim piatu. Keistimewaan yang keempat adalah beliau adalah tokoh emansipasi wanita muslim sejak zaman Nabi. Bagaimana tidak? Beliau adalah pencetus womanpreneur atau pengusaha wanita pada zaman Rasulullah. Beliau adalah wanita yang kaya raya. Hampir 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik beliau. Beliau saudagar kaya raya tetapi berjiwa sosial tinggi, bahkan rela mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa demi perjuangan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan agama Islam. Masya Allah, begitu indah bukan? Wanita yang benar-benar luar biasa, mau mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga pencetus emansipasi wanita, di mana seorang wanita halal menyampaikan perasaannya untuk minta dinikah terlebih dahulu terhadap lelaki. Minta dinikah loh ya, bukan minta sebagai pacar. Kalau minta dinikah itu halal, wanita mengatakan terlebih dahulu. Misalnya, Mas, jenengan agama saya, jenengan kesempatan misal kulo tetes istri panjenengan, itu juga boleh, atau melalui perantara. Nah, Sayyidah Khadijah melalui perantara siapa? Melalui perantara bibinya Sayyidah Nafisah. Luar biasa kan? Keistimewaan beliau sangat luar biasa. Terlebih beliau adalah wanita yang sangat mulia, mau mengorbankan segalanya untuk Rasulullah. Beliau adalah satu-satunya wanita yang pertama mendapatkan salam langsung dari Rabb-nya melalui malaikat Jibril. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah wanita yang sangat mulia. Beliau hatinya sangat baik, berjiwa sosial tinggi, cerdas, cantik. Tak ada kata-kata lagi untuk mengungkapkan karena begitu mulianya beliau. Sayyidah Khadijah itu menemani perjuangan Rasulullah SAW
saat pertama agama Islam diperkenalkan pada masyarakat Mekah Madinah. Saat diboikot Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah menemaninya selama 3 tahun diboikot, di mana kelaparan, kemiskinan, bahkan untuk menyusui Sayyidah Fatimah saja susah. Harus menyusui yang digigit itu bukan ASI tapi darah. Karena apa? Karena saking laparnya menahan lapar miskin, karena diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Sayyidah Khadijah adalah istri yang penyayang. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menerima wahyu pertama kali di Gua Hira berupa surat Al-Alaq ayat 1-5, Rasulullah gemetar, menggigil begitu bertemu dengan malaikat Jibril. Apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah menyelimutinya, menguatkannya, menenangkannya untuk tidak khawatir. Begitu luar biasa Sayyidah Khadijah menemani perjuangan Rasulullah. Beliau juga merupakan wanita pertama yang masuk sebagai golongan awalul muslimin, orang yang pertama kali menyerahkan dirinya dan menerima Islam sebagai agamanya, agama yang dibawa Rasulullah SAW. Keistimewaan lagi adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan keturunan, di mana beliau memberikan keturunan sebanyak 6, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Namun yang 2 laki-laki sudah wafat ketika masih bayi, yakni Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah. Kemudian yang 4 yang masih hidup adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Kulsum, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Ruqayyah. Perempuan yang sangat mulia, berhati indah, berhati baik, tutur kata baik, kaya raya, dermawan, cantik, jiwa sosial tinggi, Masya Allah. Beliau adalah ummah sepanjang zaman, idaman sepanjang zaman. Kita sebagai muslimah sudah sebaiknya mengidolakan beliau. Kenapa? Karena beliau adalah wanita pemimpin surga. Wanita pemimpin surga kelak di akhirat ada 4, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra wal Batul, Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, Sayyidah Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan Sayyidah Asiyah, di mana waktu di dunia adalah istrinya Raja Fir'aun. Mari kita belajar dari kemuliaan hati, keindahan tutur kata, kebagusan pola pikir, kedermawanan, dan jiwa sosial yang tinggi Sayyidah Khadijah Al-Kubra, perempuan idaman sepanjang zaman. Pernahkah kita terlintas jika dengan artis saja kita bisa mengidolakannya, ngefans sampai segitunya, padahal mereka belum tentu bisa memberi syafaat pada kita kelak di yaumul qiyamah? Mengapa tidak lebih baik kita mengidolakan saja Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang jelas insya Allah bisa mensyafaati kita? Karena para pecinta akan dipertemukan dengan yang dicintainya. Maka idolakanlah orang yang bisa membawamu bahagia, bukan saja di dunia tetapi di akhirat juga.